Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YTV. Jumpa lagi dalam bincang santai kita pada sore ini. Kita berjumpa lagi dalam bincang santai YTV Talk. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup fenomena, kasak kusuk penyusunan kabinet. Pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan tamu kita pada sore ini, Pak Lili Sukri, yang sudah hadir di studio kita. Selamat sore, Pak Lili Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lili, terima kasih atas kedatangannya di studio kita untuk yang kedua kalinya. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai fenomena setiap penggantian pemimpin, kasak kusuk penggantian kabinet. Nah, seperti yang biasa, setiap penggantian pemimpin itu pasti ada perubahan kabinet. Ibarat pepatah, sekali air gadang, sekali tapian berubah. Nah, untuk di daerah kita Pasaman Barat ini, bagaimana pengamatan Pak Lili? Ini topik yang sangat ditunggu-tunggu nampaknya. Yeah. Karena inilah yang akan menjadi penentu bagaimana kualitas pelayanan terhadap masyarakat ke depan. Sehingga tentu tidak hanya kita, tetapi juga masyarakat umum juga menunggu ini. Yeah. Dalam penyusunan kabinet ini, biasanya seorang pemimpin itu kan sering mendapat tekanan itu dari tim sukses supaya cepat. Sebenarnya kan tidak masalah supaya pemimpin itu cepat membentuk tim agar bekerja cepat. Apakah ini termasuk gimana? Ya. Memang itu kendala bahwa dulunya memang ini langsung bisa diganti begitu awal-awalnya. Cuma ada kelemahan ketika itu bisa langsung diganti, ini menjadi mungkin pemerintah melihat ada kelemahan-kelemahan ketika bisa langsung diganti itu gitu. Sehingga adalah perubahan-perubahan aturan. Sekarang ada batasan 6 bulan baru bisa diganti. Nah itu tuh yang menjadi apanya, menjadi perbedaan antara dulu dengan saat ini kan begitu. Sebenarnya penggantian diberikan 6 bulan itu apa sebenarnya untung ruginya? Apa sebenarnya yang maknanya akan diambil oleh pemerintah tentang penggantian 6 bulan itu? Menurut hemat saya, biasa ini bisa dilakukan oleh pemerintah aturan ini. Pertama, karena ingin ada kesempatan bupati baru untuk mengevaluasi kinerja dari kabinet yang telah ada ini. Sejauh mana kinerjanya, sejauh mana kualitasnya, sehingga nanti akan dapat orang-orang walaupun dia itu kabinet ini lama tapi kedua berkualitas hasil evaluasinya, ya dia bisa dipakai kan begitu. Tujuan baiknya dari 6 bulan ini gitu. Jadi bisa waktu evaluasi dilakukan oleh bupati untuk melihat kemampuan. Biasanya dalam setiap pemilihan kepala daerah itu akan terbagi, itu akan pecah itu. Ada sebagian yang dikatakan ini pro ini, pro ini. Tentu kita tidak sabar ini ingin mengganti itu. Ya memang itu tidak bisa dihindari. Sekarang tinggal bagaimana seorang pemimpin, dalam hal ini bupati dan wakil, untuk mengemas hal ini menjadi positif gitu. Karena tadi pertama itu untuk evaluasi. Dengan hasil evaluasi ini nanti kalau terjadi penggantian, teman-teman ini tidak merasa terlampau berkecil hati. Yang kedua, dengan 6 bulan ini kan ada sisa-sisa kerja atau hutang-hutang kerja itu bisa diselesaikan gitu. Sehingga meringankan untuk kabinet berikutnya. Gitu. Dan yang ketiga, PSC perlu diingat juga, kalaupun dipaksa diganti sebelum 6 bulan ini hanya bertukar itu saja gitu. Belum tentu juga lebih baik. Iya, tidak bisa diambil dari luar gitu. Ya tentu dari kabinet yang eselonnya sama di tempat ini juga. Ya paling reposisi kan begitu. Jadi ada reposisi tadi gitu. Cemplis lah istilahnya. Jadi sebenarnya ini juga memberikan kesempatan untuk bupati untuk berpikir kan. Kemudian fenomena ini Pak Lili kan biasanya politik balas budi. Bagaimana saya melihat ini? Saya melihat kembali itu tidak bisa dihindari, ini namanya politik. Cuma tentu saja bupati dan wakil bupati tetap harus berpijak kepada aturan yang ada. Kemudian bagaimana supaya nanti terbentuk yang kabinet yang bisa menunjang visi dan misinya. Kabinet yang loyal kepada dia, yang satu visi dan misi ini intinya gitu. Sehingga
walaupun itu ada dalam tanda kutip utang budi segala macamnya, ia harus ditempatkan kepada posisi yang sesuai dengan kemampuannya, itu juga jadi catatan. Gitu. Kemudian kan ada juga kan ini di mana-mana isu-isu berkembang, biasanya pas penggantian kabinet ini biasanya kan tim sukses itu kan mulai ikut ambil bahagian dalam cawe-cawe, dalam apa namanya itu? Penentuan pejabat-pejabat ini kan. Ini apakah salah satu apa namanya ini hal yang biasa atau gimana itu? Ya kalau kita amati itu memang hal yang biasa, lumrah terjadi, gitu. Tidak bisa dihindari. Cuma kembali kepada bagaimana mensikapi bupati dan wakil bupati di sini. Bagaimana dia mengemas ini menjadi sesuatu yang tampilan yang elok tanpa membuat sedih dalam tanda kutip timnya, dan tidak merusak sistem yang ada, kan gitu. Jadi menurut Pak Lili bagaimana nih sebaiknya kita ingin orangnya direct man on direct place. Kemudian kita juga tentu ada seperti hal yang tadi. Mas Budi lah atau bagaimana lah gitu. Bagaimana kita mensiasati seperti ini? Saya melihat ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh bupati dan wakil. Yang pertama, Pak Bupati dan wakil ini dan tim yang ada harus menyadari bahwa Pasaman Barat itu sekarang dalam kondisi yang perlu betul-betul didukung oleh kabinet yang tangguh. Gitu. Kenapa? Karena kita punya hutang belanja, defisit. Ini tentu bebannya akan kembali kepada kabinet yang dibentuk nanti, gitu. Sehingga kalau Pak Bupati dan wakilnya salah, tidak menempatkan orang pada betulnya, tentu akan jadi masalahnya akan berhembet pada tahun berikutnya, kan begitu. Kita tidak ingin hal ini terjadi. Maka saran saya, bagaimana hendaknya Pak Bupati dan wakil bupati mengambil contoh kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya yang bisa kita ambil baiknya. Misalnya saya melihat ketika Pak Baharudin dulu, Pak Yosi, ketika beliau jadi bupati itu, maka beliau mengatakan tim selesai, diambil alih komando sama beliau gitu. Tim ini gunanya untuk menggantarkan bupati. Selanjutnya bupati lah yang gitu. Sehingga semuanya bisa dikendalikan gitu. Dikendalikan oleh bupatinya gitu. Bukan dikendalikan oleh tim dalam tanda kutip gitu kan. Jadi itu langkah yang baik. Dan kemudian langkah berikutnya bahwa mau tak mau Pak Bupati dan Wakil mengundang orang-orang yang dianggap cakep, yang dianggap pantas untuk membicarakan ini dengan baik, duduk bersama. Seperti bentuk tim lah umpamanya. Tim dalam tanda kutip bukan tim yang masuk kepada APBD, tapi tim yang sukarela mau menyumbangkan pikiran dan pengalamannya untuk dalam menduduk ini. Menurut Pak Lili, Pak Bupati kita ini dan wakil kita ini, itu apakah akan sangat terpengaruh dengan cawe-cawenya tim sukses? Kalau beliau tidak cepat mengambil langkah, tidak cepat mengantisipasi, mau tak mau walaupun dia tidak terpengaruh dalam tanda kutip, bisa jadi anggapan masyarakat, anggapan orang dia terpengaruh. Sehingga isu-isu ini menjadi bola liar ya? Jadi isu ini jadi bola liar kalau tidak diantisipasi. Jadi saran saya duduk bersama saja. Misalnya kalau di selatan, mintalah ada Pak Bahar, ada Pak Syarifudin Zuhri yang pengalaman, ada Pak Afwan Puan, betul. Ada Pak Manus, bisa jadi kan. Dan mungkin Pak Bupati Wakil lebih tahu siapa-siapa yang akan bisa dibawanya duduk dalam hal ini. Saya ingin jawaban Pak Lili nih. Pandang Pak Lili ini mengenai Bupati dan Wakil Bupati kita ini, Pak Lili yang sudah lama bergaul dengan mereka ini, apakah mereka ini akan terpengaruh? Menurut hemat saya, pengaruh ini bisa jadi terjadi, tergantung beliau ini mensikapi gitu kan. Yang namanya manusia itu kan tidak mungkin lepas dari pengaruh itu. Cuma pengaruh ini apakah bisa merubah sistem, apakah bisa merubah orang-orang yang tidak betul, itu yang tidak, jangan terjadi gitu. Kalau pengaruh itu tentu saya juga kita manusia pasti pengaruh, cuma bagaimana pengaruh ini jangan merusak sistem dan kemudian jangan merusak orang yang tidak pantas dijadikan pantas. Itu tidak pas. Jadi kita berharap kita tetap menginginkan kabinet yang terbaik. Tentu juga tidak bisa melupakan, kita bisa tidak mendustai yang namanya balas budi, yang namanya ini tetap terjadi. Tapi kita yakin mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati kita bisa tetap
melaksanakan sebaik mungkin ya. Ya. Saya melihat tokoh-tokoh yang saya sebut tadi itu, kalau tokoh-tokoh ini bisa meletakkan kepentingan di atas meja semua dan kemudian memandang pasangan ini dengan baik, ini bisa terselesaikan. Isu-isu bola liar tadi itu bisa terhilangkan gitu. Saya melihat begitu. Cuma bagaimana Pak Bupati Wakilnya yang melibatkan orang-orang itulah untuk. Kita takutnya sekarang kan ada isu liar ini. Tim-tim sukses sudah mulai merambah sampai ke jorong-jorong kan begitu kan. Ini kan isu saja belum tentu kan. Mana tahu enggak tim sukses bisa namakan. Walaupun tim sukses ini belum tentu ada restu dari bupati dan tim-tim yang inti kan begitu kan. Ya, tapi kalau tidak dilakukan tindakan, tidak dilakukan suatu bentuk antisipasi, anggapan masyarakat itu ya direstui dalam tanda kutip ya. Itu direstui gitu, karena tidak semua masyarakat ini bisa memandang jernih gitu kan. Tapi masyarakat itu cuma memandang di media massa gini berarti ini udah jadi bisa jadi kan. Apalagi zaman medsos ini sangat berpengaruh ya. Gitu. Oke lah Pak Lili, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kabinet yang terbentuk di masa yang akan datang adalah kabinet yang betul-betul bekerja the right man on the right place. Sepenuhnya kita serahkan tentunya kepada kebijakan pemimpin yang kita pilih bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Pak Lili atas kehadirannya. Demikian bincang-bincang santai kita pada sore ini. Kami perbincangkan, kita dengarkan bersama-sama. Nanti Pak Bupati kita tentu yang akan memutuskan. Mudah-mudahan Pasaman Barat semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.